Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dewi Agustin Pratamasari STMSM selaku dosen pengampu mata kuliah Marketing Management serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari Project Based Learning tentang analisis pada brand mafia gedang. Next. Adapun anggota dari kelompok 1 terdiri dari saya sendiri serta ketiga rekan saya, yang pertama ada Fitri Alfiana, Muhammad Yoga Pratama, dan Nazwa Oktaviani. Berikut merupakan pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama pada bab 1, pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Dilanjut bab 2, pembahasan yang mencakup marketing mix, analisis SWOT, dan analisis STP. Dilanjut bab 3, penutup yang mencakup kesimpulan, kritik, dan saran. Lalu yang terakhir, referensi dan appendix yang mencakup data survei, KPI, dan risk mitigation. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pada latar belakang sendiri mencakup 3 hal. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, sejarah dan profil. UMKM Mafia Gedang merupakan sebuah merek dagang yang menjual produk olahan pisang, coklat yang dibalut dengan kulit lumpia. Nah, Mafia Gedang ini sudah terbentuk sejak bulan Mei tahun 2019 silam. Rohani Hamilah atau yang dikenal dengan Mas Roy ini merupakan seorang pemuda asal Tambak Sari, Surabaya yang menjadi owner sekaligus founder yang memprakarsai terbentuknya Mafia Gedang ini. Nah, Mas Roy ini pada masa mudanya itu mengungkapkan bahwa dirinya itu ingin memiliki suatu usaha karena termotivasi oleh temannya. Jadi, Mas Roy ini niat sungguh-sungguh untuk menggeluti usahanya. Keluarga dari Mas Roy ini juga merupakan pedagang bakso gitu. Jadi, Mas Roy ini sudah paham dan tahu mengenai operasional dari usaha food and beverage. Sebelum berdirinya Mafia Gedang ini, Mas Roy berencana menjual jajanan ringan yaitu pentol. Akhirnya nggak jadi karena modalnya terbatas dan agak sulit. Akhirnya dia tetap menggeluti penjualan produk olahan pisang ini. Sebelum jadi UMKM pun Mas Roy ini menjual produknya itu dengan menitipkan di warung-warung sekitar. Terus akhirnya dibantu oleh teman dan kekasihnya, usahanya itu berkembang sampai sempat terkena imbas COVID juga yang mengharuskan beberapa booth itu ditutup. Terus seiring waktu, Mafia Gedang ini mulai bangkit, terus juga memasarkan produknya lewat sosial media seperti di Instagram, di TikTok. Terus saat ini juga udah makin banyak cabang. Kalau awal mula tercetusnya kata mafia gedang itu diawali dari kata mafia yang melambangkan keseharian pemilik yang banyak melakukan hal-hal negatif dan berpikir untuk merubah nasibnya serta kecintaannya terhadap film yang bertemakan mafia. Sedangkan kata gedang ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya pisang. Nah, akhirnya tercetuslah Mafia Gedang ini sebagai merek dagang. Terkenal dengan slogan yang berbunyi, "Rek tolong rek dan tagar jala petani pisang," Mafia Gedang ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan petani pisang. Next. Pembahasan selanjutnya pada latar belakang ialah peluang dan tantangan. Terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM Mafia Gedang dalam sektor kuliner dan makanan. Dijual ini juga merupakan makanan yang sangat potensial. Namun Mafia Gedang menghadapi tantangan juga dalam memasarkan produknya di pasar yang semakin kompetitif. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, kami dari kelompok 1 yang tergabung dalam PJBL ini dapat menjadi solusi yang tepat dengan memberikan pembelajaran praktis dan mengatasi masalah nyata yang dihadapi oleh UMKM Mafia Gedang. Proyek PJBL ini dapat membantu UMKM Mafia Gedang dalam mengembangkan strategi pemasaran yang tepat dan mengoptimalkan media sosial sebagai alat pemasaran. Nah, dengan mengadopsi proyek PJBL ini, UMKM Mafia Gedang ini dapat memperoleh akses ke pengetahuan dan sumber daya baru yang dapat membantu mereka memperbaiki pemasaran dan branding mereka. Kami pun menyadari bahwa meskipun proyek PJBL ini dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari Mafia Gedang, oleh karena itu kami juga perlu memastikan bahwa solusi yang dikembangkan ini relevan dengan situasi dan kondisi Mafia Gedang serta dapat diimplementasikannya dengan mudah. Next. Selanjutnya pembahasan terakhir pada latar belakang, ini terdapat manfaat yang kami harapkan dari hasil analisis mengenai bauran pemasaran, STP, dan SWOT pada brand Mafia Gedang yang telah kami lakukan. Yang pertama, meningkatkan jumlah konsumen dan penjualan UMKM Mafia Gedang secara signifikan melalui strategi promosi dan event yang menarik, sehingga dapat memperkuat posisi UMKM tersebut di pasar. Lalu yang kedua, meningkatkan kehadiran UMKM Mafia Gedang di berbagai platform media sosial sehingga dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan memperkenalkan merek kepada calon konsumen baru. Yang ketiga, meningkatkan strategi efektif pada Mafia Gedang untuk mempertahankan posisinya sebagai pilihan utama di antara
pesaing produk bisnis pisang coklat. Lalu yang keempat, meningkatkan daya tarik merek UMKM Mafia Gedang melalui endorsement oleh influencer yang tepat sehingga dapat memperkuat citra merek dan meningkatkan kesadaran merek di kalangan target pasar. Next. Adapun rumusan masalah yang menjadi acuan untuk penyusunan PJBL ini antara lain yang pertama, bagaimana meningkatkan jumlah konsumen dan penjualan UMKM Mafia Gedang dengan mengembangkan strategi promosi dan event yang menarik. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan pemasaran yang menarik dengan memberdayakan berbagai media sosial agar UMKM Mafia Gedang dapat menjangkau konsumen di semua platform media sosial. Yang ketiga, bagaimana strategi yang sebagai pilihan utama di terakhir, bagaimana melakukan endorsement melalui influencer untuk UMKM Mafia Gedang guna meningkatkan kesadaran merek dan daya tarik konsumen. Next. Nah, yang terakhir pada pembahasan bab 1 yaitu dalam penyusunan proyek ini kamu memiliki tujuan untuk dicapai di antaranya yang pertama meningkatkan jumlah konsumen dan penjualan UMKM Mafia Gedang dengan mengembangkan strategi promosi dan event yang menarik. Yang kedua, mengembangkan pemasaran yang menarik dengan memanfaatkan berbagai media sosial UMKM Mafia Gedang agar dapat menjangkau konsumen di semua platform media sosial. Yang ketiga, mengembangkan strategi efektif bagi Mafia Gedang untuk mempertahankan posisinya sebagai pilihan utama di antara pesaing dalam bisnis pisang. Lalu yang terakhir, melakukan endorsement melalui influencer untuk UMKM Mafia Gedang guna meningkatkan kesadaran merek dan daya tarik konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bab 2 pembahasan. Next. Di sini kita yang pertama yaitu membahas tentang marketing mix 4P. Di sini ada di marketing mix 4P ada produk, place, price, dan promotion. Next. Nah, yang pertama adalah bagian produk. Produk yang ditawarkan oleh Mafia Gedang sangat cocok dan disukai oleh kalangan muda hingga dewasa, terutama bagi mereka pecinta olahan pisang dan rasa manis. Sesuai dengan namanya, produk yang ditawarkan adalah olahan pisang dengan balutan kulit lumpia dan juga isi coklat yang digoreng. Kemudian olahan pisang yang sudah digoreng akan dilapisi berbagai macam varian rasa dan taburan topping dengan kualitas yang baik. Dengan teknik variasi rasa topping yang ditawarkan ini, produk Mafia Gedang akan sangat menarik di mata konsumen dan membuat tingkat kebosanan konsumen relatif rendah, sehingga mendapat market pasar yang lebih luas serta dapat bersaing dengan kompetitornya. Nah, produk Mafia Gedang ini termasuk berdasarkan klasifikasi pemasarnya, termasuk dalam klasifikasi produk non-durable goods atau barang tidak lama, karena Mafia Gedang ini merupakan produk makanan pisang yang tidak tahan lama dan harus siap disajikan. Kemudian berdasarkan klasifikasi konsumennya, Mafia Gedang ini merupakan convenience product karena dalam hal ini Mafia Gedang produk yang bisa dianggap sebagai makanan ringan yang praktis dan cepat saji dan mudah, sehingga konsumen dapat membelinya dengan mudah tanpa melakukan pencarian yang rumit. Next, selain itu, belum. Kemudian dari sisi life-nya, Mafia Gedang masuk dalam tahap growth stage, di mana dalam hal ini Mafia Gedang bukan lagi ada di tahap introduction stage, masuk dalam growth stage. Nah, ini termasuk growth stage karena sudah menunjukkan peningkatan pesat pada profit maupun penjualan. Itu juga ditandai dengan munculnya pesaing yang masuki pasar dengan menciptakan variasi produk baru dan terus melakukan. Nah, kita dapat lihat di sini mulai dari harga 20 hingga 20 rupiah untuk setiap menunya, tergantung menu. Pada bagian website Mafia Gedang menjatuhkan harga, nah tidak menutup kemungkinan bahwa harga yang dijual oleh setiap outlet berbeda. Nah, maka dari itu berdasarkan sistem penetapan harganya, Mafia pricing, di mana Mafia Gedang memberikan harga produk baru dengan sangat rendah untuk menjual lebih banyak dalam waktu singkat dan mendapatkan hati konsumen, sehingga hingga saat ini juga walaupun mengalami kenaikan, tapi mereka tidak menaikkan secara signifikan karena mereka ingin konsumen tetap berada di mereka dan tidak beralih kepada kompetitornya. Next. Yang kemudian itu ada place. Di sini Mafia Gedang merupakan franchise yang dibuat dimanapun, karena Mafia Gedang biasanya menggunakan set outer, indoor, dan juga stand booth container. Nah, kita juga dapat lihat di sini bahwa
lebih dari 250 cabang yang tersebar di provinsi besar Indonesia. Dengan jumlah booth penjualan terbanyak terdapat di Jawa Timur, dan juga untuk lokasi produksi dan juga pendistribusiannya adalah berasal dari Jalan Tambak Sari yang terletak di Surabaya. Nah, Mafia Gedang ini juga menjual produk melalui platform online seperti GoFood, ShopeeFood, GrabFood. Dengan begitu, konsumen akan sangat mudah menjangkau produk tanpa harus datang ke outlet. Nah, dapat kita ketahui dari penetapan dari analisis price ini, Mafia Gedang menerapkan vertical marketing system, di mana franchise sendiri merupakan tipe ketiga dari kontraktual VMS yang memiliki arti di mana pemilik waralaba dapat mengizinkan mitra pengusaha untuk menggunakan nama waralaba dan rencana pemasaran dengan biaya tertentu. Next. Kemudian ada bagian promotion. Nah, promotion yang dilakukan oleh Mafia Gedang ini telah menerapkan marketing mix promotion, di mana mereka sudah yang pertama mereka menerapkan advertising Mafia Gedang. Mereka sudah ada website dan juga search engine. Kemudian mereka menerapkan sales promotion, di mana mereka juga melakukan beberapa promosi penjualan berupa program yang dirancang untuk membangun minat serta mendorong pembelian produk selama periode tertentu. Contohnya adalah promo bundle dengan harga 30.000 kita mendapatkan 2 pack dari Mafia Gedang, dan juga adanya promo pre-order dengan buy 4 get 1. Nah, kemudian juga dari sisi marketing, dari sisi direct marketing, Mafia Gedang memasarkan produknya secara langsung pada konsumen. Hal ini dibuktikan dengan melakukan penjualan langsung melalui penyebaran katalog, dan juga menyebarkan katalog proposal informasi mengenai franchise, yang mana apabila terdapat konsumen yang membaca dan tertarik hendak membuka franchise, mereka dapat langsung diarahkan menghubungi ke tim Mafia Gedang. Kemudian juga ada sosial media marketing. Mereka memanfaatkan TikTok, WhatsApp, dan Instagram. Terlebih pada konten TikTok yang dibuat oleh Mafia Gedang ini sangat selalu menarik perhatian konsumen, sehingga mereka sempat viral karena konten TikTok yang dibuat. Next, belum. Nah, kemudian selanjutnya ada personal selling, di mana Mafia Gedang ini melakukan controlling, di mana mereka membantu, mengawasi, mengontrol, serta memberikan pelatihan terhadap mitra-mitranya. Lalu yang terakhir pada promotion mix ini, Mafia Gedang menerapkan pada public relation, di mana Mafia Gedang melakukan penyebaran informasi melalui media online, baik tentang perusahaan maupun produk yang ditawarkan. Selain itu, Mafia Gedang juga melakukan program sosial seperti berbagi bersama Mafia Gedang yang pernah dilakukan terhadap untuk anak yatim. Dengan begitu, Mafia Gedang dapat memperkuat citra positifnya di mata konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis SWOT dari UMKM Mafia Gedang. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa analisis SWOT ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam mengembangkan rencana strategi suatu bisnis. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, Mafia Gedang ini memiliki beberapa kekuatan dibandingkan dengan saingan atau kompetitor mereka di usaha olahan pisang coklat. Di antaranya yang pertama itu mereka memiliki 16 varian menu dengan masing-masing nama yang unik. Seperti contohnya itu adalah Teflon Don yang merupakan kombinasi antara pisang coklat dengan krim blueberry yang diberikan topping Oreo di atasnya. Seperti nama dari brand ini, menu-menu yang ada di Mafia Gedang juga memiliki kaitan dengan dunia mafia. Contohnya menu mix Sinaloa yang merupakan perpaduan pisang coklat dengan krim stroberi yang diberikan topping choco chip, di mana nama tersebut diambil dari nama daerah di Meksiko yang terkenal dengan kartel Sinaloa dan kartel Los Zetas. Kemudian yang kedua, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari website resmi Mafia Gedang, pada menu home di website tersebut, mereka mengklaim bahwa mereka memiliki lebih dari 256 booth penjualan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menjadi salah satu kekuatan Mafia Gedang untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan produk mereka. Pada halaman web Mafia Gedang, mereka juga menyatakan telah memiliki 300 karyawan lebih yang tersebar di seluruh cabang penjualan produk Mafia Gedang, di mana hal ini tentu dapat memudahkan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha Mafia Gedang.
Selanjutnya, menurut data dari Food and Agriculture pada tahun 2019, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara penghasil pisang terbesar di Indonesia. Tentu kondisi tersebut sangat menguntungkan bagi para penggiat usaha di bidang produksi olahan pisang. Salah satunya adalah bagi mafia gedang. Mereka tidak perlu khawatir akan bahan baku yang dipakai karena produksi pisang di Indonesia yang melimpah ruah. Selain itu, salah satu kekuatan dari mafia gedang adalah mereka memiliki lebih dari 200.000 pengikut dan terdapat sekitar 1 juta lebih yang menyukai konten mereka di TikTok. Hal ini membuat mereka sangat terkenal di jajaran pengguna media sosial TikTok. Mitra-mitra mereka juga memiliki ribuan pengikut di masing-masing akun TikTok mereka, yang membuat penjualan brand ini juga meningkat dibandingkan para kompetitor mereka. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu bahan baku yang mereka gunakan ini tidak tahan lama. Karena mafia gedang ini memiliki bahan baku utama berupa pisang, yang di mana bahan baku pisang tersebut juga mudah busuk, tidak bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama. Nah, hal ini bisa menjadi tantangan bagi tim produsen mafia gedang untuk tetap menjaga kualitas mereka. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu adalah produk olahan pisang ini yang dibaluti dengan kulit lumpia seperti produk mafia gedang ini harus disajikan dalam keadaan panas karena bisa lebih nikmat gitu disajikannya. Supaya kulit lumpianya ini tetap renyah dan tidak lembek. Karena produk mafia gedang ini banyak menggunakan saus sebagai topping mereka. Nah, menurut kami hal tersebut bisa menjadi kelemahan dan juga tantangan bagi mafia gedang untuk mengetahui bagaimana cara menyajikan produk mafia gedang supaya tetap nikmat dikonsumsi dalam kondisi apapun. Kemudian kelemahan selanjutnya yaitu ketergantungan pada bahan baku produk. Nah, hal ini akan menjadi salah satu hambatan yang harus dihadapi jika pasokan bahan baku terganggu. Maka produksi dan penjualan produk mafia gedang juga akan terhambat sebab mereka hanya menjual satu jenis makanan yaitu olahan pisang coklat. Nah, kemudian kelemahan yang ketiga yaitu keterbatasan dalam hal inovasi produk. Nah, walaupun Indonesia menempati urutan ketiga sebagai produser pisang terbanyak di dunia, namun terkadang pasokan pisang untuk masing-masing wilayah mitra penjualan mafia gedang ini bisa saja berbeda. Belum lagi dengan adanya faktor seperti musim dan permintaan akan pisang yang tinggi. Hal ini akan menghambat usaha mafia gedang untuk berinovasi pada produk mereka karena bahan baku utama yang mereka gunakan bisa saja terbatas. Kemudian kelemahan yang terakhir adalah persaingan yang ketat dengan produk sejenis. Bisnis pisang coklat seperti ini sudah banyak dijalankan oleh pihak lain, dan seiring dengan perkembangan zaman mungkin akan muncul produk-produk sejenis yang menawarkan konsep yang lebih unik, harga yang lebih murah, dan kualitas yang lebih baik daripada mafia gedang, sehingga tingkat persaingan juga akan lebih tinggi. Mafia gedang ini akan menghadapi persaingan yang lebih ketat gitu di bisnis olahan pisang coklat. Kemudian selain ada kelemahan, mereka juga memiliki dua peluang, diantaranya yaitu pangsa pasar yang besar. Dengan olahan pisang coklat yang dapat menarik minat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, produk mafia gedang ini memiliki potensi untuk menjangkau segmen pasar yang luas. Kemudian melalui platform digital dan media sosial, mafia gedang dapat memperkenalkan produk mereka, membagikan konten yang menarik, terus mempromosikan produk mereka, dan melakukan interaksi langsung dengan pelanggan mereka. Nah, dengan strategi pemasaran yang tepat, bisnis mafia gedang ini dapat memanfaatkan peluang ini untuk terus membangun brand awareness, meningkatkan penjualan, dan memperluas jangkauan pasar mereka. Kemudian mafia gedang juga memiliki 3 ancaman, diantaranya yaitu terdapat banyak sekali produk sejenis. Nah, ancaman ini berarti persaingan yang tinggi di pasar untuk produk sejenis pisang coklat. Banyaknya penjual produk sejenis dapat mengakibatkan penurunan pangsa pasar dan sulitnya membedakan produk mafia gedang dari kompetitor mereka. Kemudian ancaman yang kedua yaitu harga bahan baku di luar kendali pemilik usaha. Nah, ancaman ini menunjukkan bahwa pemilik usaha tidak memiliki kontrol penuh atas harga bahan baku yang digunakan dalam produksinya. Jenis harga bahan baku seperti pisang dan berbagai jenis topping mafia gedang ini naik secara signifikan. Hal ini dapat mengurangi profitabilitas bisnis mereka.
Kemudian ancaman yang terakhir yaitu memiliki banyak produk pengganti atau substitusi. Ancaman ini mengindikasikan bahwa konsumen memiliki banyak pilihan alternatif produk pengganti yang dapat menggantikan konsumsi terhadap produk pisang coklat dari mafia gedang. Nah, jika produk pengganti tersebut memiliki daya tarik yang lebih menarik, bisnis pisang coklat mafia gedang ini dapat kehilangan pelanggan dan pangsa pasar mereka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitri. Selanjutnya ada analisis SPP untuk mengetahui segmen dan target pasar serta posisi produk dari mafia gedang ini. Yang pertama yaitu ada analisis segmentation. Nah, di segmentation ini ada berdasarkan demografinya, mereka menargetkan pada generasi X, milenial, dan juga generasi Z. Dan untuk berdasarkan usianya adalah anak-anak berusia 13 tahun hingga dewasa sampai usia lanjut yakni 67 tahun. Selain itu juga segmen berdasarkan statusnya, mereka memasarkan kepada pelajar, mahasiswa, karyawan, influencer, food blogger, ibu rumah tangga, pekerja telah pensiun, dan juga pekerja yang sedang aktif. Dan juga mafia gedang ini memasarkan produknya ke seluruh lapisan masyarakat dan juga pendapatan yang dimulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000 per harinya. Nah, kemudian ada berdasarkan geografisnya. Geografis dari mafia gedang ini adalah kota dan daerah Surabaya sebagai tempat outlet pertama dan juga tempat produksi dan juga distribusinya, dan kini telah menyebar hampir di seluruh kota besar di Indonesia di 6 provinsinya. Kemudian ada berdasarkan psikografisnya, nilai yang dipasarkan oleh mafia gedang ini adalah individual, partner, dan juga inovasi. Dan berdasarkan lifestyle-nya, mereka menargetkan orang FOMO, trailblazer, dan juga social media user. Dan berdasarkan user perilaku konsumennya, brand loyalty yang digunakan oleh mafia gedang ini adalah latent loyalty, di mana terjadi pada saat konsumen memiliki sikap relatif yang tinggi tapi tingkat pembeliannya yang rendah. Nah, untuk frekuensi konsumsi pada mafia gedang ini sering karena varian topping yang ditawarkan juga berbagai macam. Lalu ada analisis targeting di mana mafia gedang ini harus menentukan target dari pasar mereka seperti berdasarkan perilaku, pangsa pasar, dan juga jangkauan konsumen yang lebih luas juga. Mafia gedang ini tidak memiliki target khusus bagi target pasar mereka, karena seluruh lapisan konsumen mulai dari anak-anak hingga usia lanjut, karyawan hingga food blogger adalah target pasar mereka. Adapun profil konsumen generasi milenial X dan Z adalah usia 13-67 tahun, menyukai makanan manis, suka akan hal baru, mengikuti tren media sosial, dipengaruhi oleh brand marketing dari brand mafia gedang ini, inovasi yang dilakukan pada variasi topping, kemudian ada unique experience yang dapat dirasakan oleh konsumen pada saat mengkonsumsi pisang coklat, dan juga konsumen masih mencari merek pisang coklat yang paling enak. Kemudian profil konsumen pada influencer atau food blogger tidak jauh berbeda dari yang tadi kaum milenial dan kaum Z, di mana profil konsumen influencer atau food blogger ini adalah orang yang suka membuat konten review makanan, challenge dengan makanan, aktif dan mengikuti tren sosial media, takut tertinggal tren yang sedang berlaku atau kita sebut dengan FOMO, adanya kesepakatan antara brand dengan influencer melalui endorsement, dan juga adanya unique experience, dan juga sering menciptakan tren baru di sosial media. Lalu yang terakhir ada analisis positioning, di mana mafia gedang ini harus menentukan posisi yang produk mereka yang pas di mana. Nah, posisi mafia gedang sebagai brand yang memproduksi dan menjual pisang coklat dengan segmentasi seluruh lapisan masyarakat, brandnya di pasar. Mafia gedang ini termasuk produk yang terjangkau karena dijual mulai harga Rp21.000 hingga Rp25.000, sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari remaja, karyawan, ibu rumah tangga, dan juga lainnya. Karena terjangkaunya harga mafia gedang ini membuat pangsa pasar juga yang dijangkau oleh mafia gedang ini sebagai brand brand yang terjangkau namun kualitasnya tetap baik. Nah, adapun di sini ada mapping positioning, di mana mafia gedang ini termasuk produk yang murah dengan tingkat terkenal yang cukup terkenal, dan pesaing yang cocok bagi mafia gedang adalah Sang Pisang milik dari Kaisang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Muhammad Yoga Pertama akan melanjutkan terkait dengan pembahasan
yang ada di bab 3 yaitu penutup terkait dengan kesimpulan, saran, dan juga kritik. Baik, untuk kesimpulan apa saja yang menjadi poin inti yang telah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya terkait dengan latar belakang dan sampai dengan analisis. Jadi kesimpulan yang pertama adalah Mafia Gedang ini adalah sebuah badan usaha di mana usaha ini berkecimpung di UMKM, yang di mana UMKM itu adalah usaha mikro kecil menengah yang berasal dari Surabaya dan difokuskan untuk memproduksi dan juga menjual daripada inovasi-inovasi produk pisang coklat dengan berbagai varian topping yang telah disampaikan tadi sebelumnya. Kemudian produk Mafia Gedang juga ini termasuk dalam kategori non-durable goods, yang dimana produk makanan ini termasuk dalam convention product, yaitu makanan siap saji. Kemudian berdasarkan analisis life product cycle, di mana Mafia Gedang ini berada pada tahap pertumbuhan growth, yang dimana life cycle ini tadi telah dibahas oleh rekan saya, dengan adanya peningkatan pesat pada profit brand. Kemudian yang keempat, harga produk Mafia Gedang ini menggunakan strategi penetration pricing dengan memulai dengan harga yang murah untuk membangun kepercayaan konsumen dan kemudian dinaikkan secara perlahan namun tetap terjangkau. Kemudian yang kelima, strategi yang pemasaran digunakan oleh Mafia Gedang ini meliputi website advertising, search engine, kemudian sales promotion, direct marketing melalui e-commerce dan social media marketing, dan juga personal selling dan public relation. Kemudian untuk SWOT ini, kekuatan Mafia Gedang ini meliputi varian rasa, bahan baku, dan juga mudah ditemukan dan nama yang unik untuk setiap menu. Kemudian untuk kelemahannya, bahan bakunya ini tidak tahan lama, kemudian adanya persaingan yang cukup ketat dan ketergantungan pada bahan baku utama. Kemudian untuk pemasaran digitalnya juga media sosial, sementara untuk ancaman meliputi dari mana persaingan kompetitor dan juga harga bahan baku yang kurang terkontrol. Kemudian dalam pemasarannya juga, Mafia Gedang ini menerapkan sistem vertical marketing system VMS, yang dimana ini mengizinkan mitra untuk menggunakan nama brand dan rencana pemasaran dengan biaya tertentu. Kemudian yang terakhir meliputi analisis dari STP tadi, di mana segmentingnya ini adalah target pasar Mafia Gedang ditujukan kepada generasi milenial, generasi Z, influencer, dan orang dewasa dengan penekanan pada produk dengan harga terjangkau namun berkualitas tinggi. Baik, selanjutnya terkait dengan kritik dan saran, yang dimana ini menjadi objektif kami untuk meningkatkan jumlah konsumen dan penjualan UMKM Mafia Gedang dengan mengembangkan strategi promosi dan event yang menarik. Berangkat dari kritik yang telah kami sajikan, bahwa strategi promosi dan juga event ini yang telah dilakukan oleh Mafia Gedang itu kurang maksimal dalam menjangkau jumlah konsumen dan angka penjualan, sehingga kami menghadirkan dua solusi untuk menjawab dari kritik yang pertama ini, di mana kami mengkritiki dan memberikan saran untuk yang pertama, yaitu terkait dengan promotion, di mana kami menghadirkan solusi konten kreatif dan interaktif di media sosial, yang dimana UMKM Mafia Gedang ini dapat membuat konten visual yang menarik atau foto produk yang menarik perhatian, yang bisa dengan implementasinya itu mulai dari postingan ataupun short video yang singkat saja, dan kemudian UMKM Mafia Gedang ini bisa menggunakan itu untuk melakukan interaksi terhadap video-video mereka, itu misalnya untuk melakukan interaksi kepada pelanggan-pelanggan mereka agar audiensnya itu lebih tertarik terhadap produknya. Kemudian kami menghadirkan solusi kedua, yaitu terkait dengan Place, di mana Place ini terkait dengan gelaran kuliner kreatif dan kolaboratif. Jadi UMKM Mafia Gedang ini dapat mengadakan gelaran kuliner dengan melakukan kolaborasi bersama UMKM kuliner lainnya. Misalnya Mafia Gedang ini bisa nih menggait dari rekan-rekan UMKM yang ada sekiranya di wilayah Surabaya untuk sama-sama melakukan gelaran kuliner kreatif, dan mereka itu bisa jadi salah satu booth ataupun UMKM yang ada nantinya, dan itu nanti akan menawarkan produk terkait dengan pisang coklat. Kemudian untuk risk mitigation juga kami telah menghadirkan, di mana untuk konten kreatif dan interaktif ini, mitigasinya itu adalah kita akan melakukan promosi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pengguna dan juga menggunakan teknik pemasaran yang tepat dan juga memberikan intensif yang menarik bagi pengguna yang berpartisipasi aktif. Misalnya kita melakukan giveaway, terus juga kita bisa tag mereka kalau seandainya mereka telah melakukan postingan ataupun lain sebagainya. Kemudian untuk mitigation plan yang kedua itu terkait dengan gelaran kuliner, kami akan melakukan riset pasar terlebih dahulu nih untuk memahami daripada minat dan juga preferensi dari target pengunjung, dan kita juga akan membangun kolaborasi dengan UMKM lainnya yang sekiranya memiliki basis
pengunjung yang kuat agar mereka juga bisa mampir nih ke booth dari UMKM Mafia Gedang. Kemudian untuk key performance indicator untuk yang pertama itu adalah meningkatkan tingkat keterlibatan pengguna sebesar 20% dalam 3 bulan dan juga meningkatkan jumlah pengunjung acara dan penjualan sebesar 30%. Kemudian berlanjut kepada kritik dan saran kedua, di mana objektifnya ini kami akan memfokuskan terhadap mengembangkan pemasaran yang menarik dan memanfaatkan berbagai media sosial agar UMKM Mafia Gedang ini dapat menjangkau konsumen di semua platform media sosial. Di mana kritik ini kami berangkat dari pemberdayaan media sosial Mafia Gedang dan komunikasi dengan komunikasi yang masih kurang dimaksimalkan dengan baik. Jadi, kami menghadirkan solution promotion di mana ada 3 hal, yaitu pertama dengan content moderation, multi-platform presence, dan optimizing social media feature. Di mana content moderation ini kami akan melakukan perolehan yang cukup signifikan, di mana konten-konten yang akan disajikan oleh Mafia Gedang ini akan kami rebranding ibaratnya, atau kita perbaiki reputasinya dan mulai untuk mengkonsistensikan konten planner untuk menjangkau lebih banyak dari konsumen-konsumen tersebut. Kemudian kita juga akan menghadirkan multi-platform presence di mana dia ini nggak hanya di IG dan TikTok saja, tapi coba untuk menjangkau di Facebook atau Twitter ataupun juga YouTube. Kemudian untuk optimizing social media feature, mereka ini telah memiliki Instagram, namun fitur yang telah disajikan Instagram ini kurang dimaksimalkan. Misalnya itu adalah highlight Instagram, kemudian layout-layout pemberdayaan planningnya itu masih kurang dimaksimalkan. Jadi postingannya itu kadang postingan, kadang reels, kadang postingan, ataupun nggak konsisten seperti itu. Kemudian untuk mitigation plan yang dari solusi yang pertama, kami akan menetapkan kebijakan dan pedoman moderasi konten yang jelas. Tim konten kreator ini akan perlu mendapatkan pelatihan dan juga pemantauan atau controlling secara berkala. Kemudian untuk solution 2, risk mitigation plan-nya itu adalah kita akan merancang strategi konten yang sesuai dengan platform yang menggunakan alat manajemen media sosial yang efisien. Kemudian untuk solution yang ketiga, mitigation plan-nya itu adalah kita akan mengidentifikasi konten yang penting dan juga relevan untuk disorot dalam fitur highlight. Kemudian dengan key performance indicator ada 3, yang itu yang pertama adalah mencapai tingkat kepatuhan konten sebesar 95% dalam setiap platform media sosial yang digunakan. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan jumlah pengikut dan atau pelanggan secara keseluruhan sebesar 15% dalam 6 bulan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan fitur-fitur media sosial yang dioptimalkan sebesar 50% dalam 6 bulan. Selanjutnya, kritik dan saran ketiga dengan difokuskan objektif untuk mengembangkan strategi yang efektif bagi Mafia Gedang untuk mempertahankan posisinya sebagai pilihan utama di antara pesaing dalam bisnis produk pisang coklat. Kami berangkat dari kritik terkait dengan kurangnya strategi yang digunakan untuk mempertahankan posisi sebagai pilihan utama di antara pesaing dalam bisnis produk pisang coklat. Kami menghadirkan 2 solution, di mana solusi yang pertama itu terkait dengan produk, di mana kami akan membuat unique quick product. Dan unique quick product ini maksudnya adalah rekomendasi kami adalah menciptakan produk yang perlu dikembangkan atau diberikan inovasi sedikit lebih baik, di mana misalnya topping sausnya ini bisa tidak secara langsung ditaruh di pisang, tapi bisa mungkin mereka memisahkannya melalui mini cup, dan mereka juga bisa nih melakukan inovasi terkait bagaimana cara memasukkan topping tanpa merusak dari produk pisang coklat, yaitu menggunakan uh, sebuah alat di mana nanti alat tersebut itu akan diisi varian dan varian itu akan ditusukkan ke dalam pisang coklat. Jadi sehingga dengan cara ini pisang coklatnya itu tidak akan rusak. Kemudian terkait dengan solution 2, terkait dengan promotion, yaitu controlling pada produk dan juga media sosial. Jadi Mafia Gedang ini setelah melakukan genjotan dari di-push terus untuk kontennya, Mafia Gedang ini perlu memperhatikan dari mana konten-kontennya ini relevan nggak sih sama pelanggaran hak cipta, atau seandainya konten-kontennya ini melanggar hukum. Jadi itu perlu diperhatikan dan juga dikontrol. Kemudian untuk mitigation plan dari ide yang pertama, kami akan melakukan riset pasar untuk memahami preferensi dan minat pelanggan dan merancang ide produk yang unik dengan mempertimbangkan karakteristik, target, dan tren terkini. Kemudian untuk solution kedua, mitigation plan ini adalah melakukan pelatihan dan juga pemantauan berjangka terhadap tim dan bertanggung jawab atas produk manajemen media sosial untuk melatihkan kepatuhan terhadap protokol dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian key performance indikatornya ini yang pertama adalah meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 25% berdasarkan survei pelanggan yang telah dilakukan.
Kemudian yang kedua adalah mencapai tingkat kepatuhan kontrol kualitas produk dan sosial media sebesar 90%. Kemudian yang terakhir adalah kritik saran 4, di mana objektifnya ini akan difokuskan untuk melakukan endorsement melalui influencer untuk UMKM Mafia Gedang guna meningkatkan kesadaran merek dan daya tarik konsumen. Kritik ini berangkat dari kurangnya penyebar luasan advertising strategi yang berupa endorse melalui influencer guna meningkatkan kesadaran merek dan daya tarik konsumen. Jadi endorse yang dilakukan oleh Mafia Gedang ini rata-rata dilakukan oleh tim internal ataupun dari internal tim-tim franchise lainnya gitu. Jadi tidak ada menggunakan endorsement dari influencer luar. Jadi kami menghadirkan solution terkait dengan promotion ini untuk menggunakan endorsement influencer, di mana endorsement influencer ini akan meningkatkan kesadaran dan daya tarik konsumen terhadap merek Mafia Gedang. Kemudian nanti UMKM Mafia Gedang ini juga bisa memilih nih influencer yang sekiranya relevan dengan target market dan juga segmentasi yang telah ditetapkan tadi, misalnya Gen Z dan milenial, agar kerjasama dengan influencer ini dapat menciptakan inovasi branding yang lebih baik. Kemudian dengan mitigation plan ini kita akan memilih influencer yang relevan dengan target audience dan memiliki reputasi yang baik untuk mengukur dampak kampanye dan akan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Dan dengan key performance indicator ini meningkatkan jumlah tautan yang diklik atau kode unik pengguna sebesar 20% dalam kampanye dengan influencer. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai referensi dan appendix yang kami gunakan. Next. Oke, sebenarnya kami memiliki beberapa referensi yang kami pakai, tapi di sini kami hanya bisa mencantumkan 5 referensi utama. Yang pertama yaitu mengenai hasil video wawancara antara Armuji dengan pemilik atau business owner dari Mafia Gedang di kanal YouTube Armuji. Kemudian kedua, kami menggunakan sumber dari website BINUS, yaitu mengenai brand image di website yang bernama Global Business Marketing. Kemudian yang ketiga, kami memiliki sumber dari luar, yaitu penulisnya adalah Haji Eva, mengenai the importance of a social media presence for a business. Kemudian yang keempat, kami juga tentunya menggunakan sumber dari Mafia Gedang Official, website resmi mereka, yaitu mafiagedang.id. Kemudian yang kelima, yaitu kami menggunakan sumber dari Nastain, mengenai branding dan eksistensi produk, kajian teoritik, konsep branding, dan tantangan eksistensi produk. Next. Nah, kemudian kami juga melakukan survei terhadap 40 responden di wilayah Jabodetabek. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu kami mensurvei mengenai apakah responden ini mengetahui atau pernah mendengar mengenai UMKM Mafia Gedang. Nah, ternyata sebagian besar, 70% mereka tidak mengetahui tentang produk Mafia Gedang. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kami mensurvei mengenai pada saat membeli pisang coklat itu apa yang mereka pertimbangkan gitu untuk membeli pisang coklat. Nah, ternyata sebagian besar dari mereka itu menjawab mengenai mereka mempertimbangkan harga, kemudian rasa, dan kemudian adalah promonya. Kemudian data yang ketiga, kita menganalisis mengenai platform media sosial apa yang sering mereka gunakan untuk melihat tentang ketersediaan atau tentang produk pisang coklat. Nah, sebagian besar responden ini menjawab mereka lebih menggunakan platform media sosial TikTok, kemudian Instagram, dan yang paling kecil di sini adalah mereka mengetahui dari website gitu. Kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu kami menanyakan mengenai di mana gitu biasanya mereka menemukan produk olahan pisang coklat, dan sebagian besar itu mereka menjawab bahwa mereka mengetahui lewat delivery secara online, kemudian event bazar, online shop, kemudian dari PKL atau pedagang kaki lima, dan yang paling kecil di sini adalah lewat toko. Oke, next. Nah, di sini sebelumnya kan teman saya sudah menjelaskan mengenai key performance indicator, dan di sini saya hanya akan membacakan ringkasannya saja dari KPI. Yang pertama itu adalah solusi mengenai konten kreatif dan interaktif di media sosial. Kemudian di sini indikator yang kami nilai adalah tingkat keterlibatan user, misalnya seperti jumlah like, komen, dan share mereka. Nah, target yang kami pasang untuk Mafia Gedang ini adalah meningkatkan
tingkat keterlibatan user sebesar 20% dalam kurun waktu 3 bulan. Kemudian solusi yang kami berikan kedua yaitu mengenai gelaran kuliner kreatif dan kolaboratif. Nah, indikatornya itu adalah jumlah pengunjung acara kuliner tersebut. Target yang kami pasang adalah meningkatkan jumlah pengunjung secara acara dan penjualan sebesar 30%. Kemudian yang ketiga yaitu konten moderasi. Indikatornya adalah tingkat kepatuhan konten terhadap kebijakan moderasi. Nah, target kami itu adalah Mafia Gedang ini bisa mencapai sebesar 95% mencapai tingkat kepatuhan konten mereka. Nah, yang keempat yaitu multi-platform presence. Nah, indikatornya adalah jumlah pengikut atau pelanggan di berbagai platform media sosial yang digunakan oleh Mafia Gedang. Nah, target yang kami gunakan yaitu untuk Mafia mereka bisa meningkatkan jumlah pengikut atau pelanggan mereka itu secara keseluruhan sebesar 15% dalam kurun waktu 6 bulan. Next. Yang kelima yaitu optimizing social media features. Nah, di sini kami memiliki indikator yaitu tingkat penggunaan fitur-fitur media sosial yang dioptimalkan oleh Mafia Gedang. Nah, target kami adalah Mafia Gedang ini bisa meningkatkan penggunaan fitur-fitur media sosial yang dioptimalkan sebesar 50% dalam kurun waktu 6 bulan. Kemudian yang keenam yaitu unique product presentation. Indikatornya adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap inovasi produk. Nah, targetnya adalah Mafia Gedang ini bisa meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 25% berdasarkan survei pelanggan yang dilakukan. Kemudian, selanjutnya adalah controlling pada produk dan sosial media Mafia Gedang. Indikatornya adalah tingkat kepatuhan terhadap kualitas produk dan sosial media. Nah, targetnya itu adalah mencapai tingkat kepatuhan kontrol, kualitas produk, dan sosial media sebesar 90%. Nah, yang terakhir adalah endorsement influencer. Indikatornya adalah jumlah tautan yang diklik atau kode unik pengguna yang digunakan melalui endorsement influencer. Targetnya adalah Mafia Gedang bisa meningkatkan jumlah tautan yang diklik atau kode unik pengguna sebesar 20% dalam kampanye dengan influencer. Next. Selanjutnya adalah risk mitigation. Solusi yang kami berikan adalah konten kreatif dan interaktif di sosial media mereka. Nah, identify risk-nya itu adalah rendahnya partisipasi dan dampak yang terbatas. Nah, mitigation plan yang kami berikan adalah Mafia Gedang ini bisa melakukan promosi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi pengguna. Mereka bisa saja menggunakan teknik pemasaran yang tepat dan memberikan insentif menarik bagi pengguna. Kemudian solusi yang kami berikan kedua adalah gelaran kuliner yang kreatif dan kolaboratif untuk Mafia Gedang. Identifikasi risknya itu adalah kurangnya minat dari pengunjung terhadap gelaran kuliner tematik dengan kolaborasi UMKM ini. Nah, mitigation plan-nya itu adalah mereka bisa melakukan riset pasar untuk memahami minat dan preferensi target pengunjung. Kemudian mereka bisa membangun kolaborasi dengan mitra yang memiliki basis pengunjung yang kuat. Kemudian solusi yang ketiga yaitu content moderation. Risk yang kami identifikasi adalah akan munculnya konten negatif dan konten yang melanggar kebijakan dari tren modern yang sedang berlangsung. Nah, Mafia Gedang ini bisa menetapkan kebijakan dan pedoman moderasi konten yang jelas dan komprehensif, melakukan pelatihan dan pemantauan supaya tetap sesuai dengan konteks brand. Kemudian adalah multi-platform presence. Nah, mereka bisa saja kesulitan dalam mengelola kehadiran multi-platform yang efektif, termasuk risiko yang penyebaran sumber daya yang tidak efisien dan kurangnya konsistensi brand messaging di berbagai platform. Nah, mereka bisa merancang strategi konten yang sesuai dengan karakteristik platform, menggunakan alat manajemen media sosial untuk mempermudah pengelolaan posting mereka. Next. Nah, solusi yang selanjutnya yaitu optimizing social media features. Di sini kami mengidentifikasi bahwa Mafia Gedang bisa saja kurang mengoptimalisasi penggunaan fitur media sosial yang dapat mengurangi efektivitas dan daya tarik konten UMKM Mafia Gedang tersebut. Nah, mereka bisa mengidentifikasi konten yang penting dan relevan untuk disorot dalam fitur highlight. Kemudian mereka bisa memanfaatkan fitur bio Instagram untuk mencantumkan link website resmi mereka sebagai sumber informasi utama. Kemudian solusi yang selanjutnya adalah unique product presentation. Nah, mereka bisa saja menciptakan daya tarik atau respon dari pelanggan terhadap ide produk yang unik itu. Nah, di sini kami menyarankan Mafia Gedang untuk melakukan riset pasar untuk memahami preferensi dan dari mitra pelanggan mereka. Kemudian mereka bisa merancang ide produk yang unik dengan mempertimbangkan karakteristik target pasar dari
dan tren terkini. Kemudian solusi yang selanjutnya yaitu controlling pada produk dan sosial media. Mereka bisa saja kehilangan kontrol yang atas produk dan konten yang diunggah di media sosial, termasuk kemungkinan munculnya konten negatif atau pelanggaran terhadap brand. Nah, di sini Mafia Gedang bisa melakukan pelatihan dan pemantauan berjangka terhadap tim yang bertanggung jawab atas produk dan manajemen media sosial mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol dan kebijakan mereka. Nah, yang terakhir adalah endorsement influencer. Nah, risk yang kami identifikasi adalah Mafia Gedang ini kurangnya efektivitas endorsement influencer dan kolaborasi khusus dalam mencapai tujuan pemasaran atau mempengaruhi target audiens mereka. Nah, mereka bisa memilih influencer yang relevan dengan target audiens mereka dan yang memiliki reputasi yang baik. Kemudian mereka bisa mengukur dampak kampanye dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Next. Oke, baik. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.